Ya, selamat malam Bung Bung dan Usi-Usi semuanya, Senior Friends Gerakan Pemuda GPIB. Shalom. 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 Ya, puji Tuhan, hari ini kita boleh bersuka cita, kita boleh kembali bertemu, kita boleh bersama-sama saling menyapa dalam komunitas Senior Friends Gerakan Pemuda. Dan kita juga akan Ya, pada hari ini akan dilayani oleh Senior Friends GP dari Palembang, Jambi, Medan. Ya, kiranya dalam ibadah ini kita semua boleh mendapat berkat firman Tuhan dan kita dapat kembali dalam kehidupan sehari-hari dengan menjadi orang yang lebih baik lagi. Mari kita mulai dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, Bung dan Usi, mari kita memuji nama Tuhan dengan lagu pujian Kusembah Kau Tuhan. Biarlah hidupku bagimu sebagai pujian berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku mau bernyanyi setiap hari, bersyukur buat karya yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selalu. Seumur hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. 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 Baiklah saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan memulai persekutuan kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Yalah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami ucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Ketika malam hari ini Bapa, kami boleh kembali berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang sebentar lagi akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh setia mendengar, menghayati, bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hadirlah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Baik saudara yang terkasih, bacaan Mazmur kita terambil dari Mazmur 25, 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Saya akan bacakan untuk kita semua. Doa mohon ampunan dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku,
Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapatkan malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritakanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nanti sepanjang hari. Bung dan Usi sekalian, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan memuji Tuhan dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 85. Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia tak penuh jahat, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di darat dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Mengapa Yesus memegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Silakan Pendeta Valerie Sumlang. Selamat malam Bapak Ibu, kita akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersama bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Allah, kami bersyukur bahwa kebaikan dan kemurahan Tuhan boleh senantiasa mengiringi perjalanan kehidupan kami hingga di malam hari ini. Dari segala macam aktivitas yang kami jalani di sepanjang hari ini, bahkan minggu ini, Engkau boleh mengumpulkan setiap kami melalui ruang Zoom ini untuk kembali merenungkan dan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bantu dan perlengkapi setiap kami ya Allah, baik hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan setiap kami yang akan merenungkannya bersama. Kiranya kekuatan dan juga kasih sayang Tuhan boleh nyata lewat perenungan kami, agar dalam menjalani kehidupan kami boleh senantiasa dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Tuhan kepada setiap kami, karena kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus, Tuhan adalah juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, bacaan kita seperti dalam tema juga dari kitab Yesaya
Kitab Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga kemudian melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Ya, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, salam kenal Senior Friends GP-GPIB. Ya, saya diberi kesempatan untuk menyapa kita semua Bapak Ibu anggota dari komunitas Senior Friends GP-GPIB. Perkenalkan, saya Pendeta Valerie Esterlita Javelin Sumbulang. Saya Pendeta Pospelkes, Pendeta Jemaat GPB Marturia Jambi, Pospelkes BTS Darantau Rasau. Dan ini tahun pertama saya vikaris di GPB Harapan Surabaya. Bapak Ibu, saat diminta untuk mengisi renungan pada Senior Friends GP ini, ayat yang saya pikirkan di masa-masa pandemi ketika menyampaikan sebuah renungan yang dibebaskan untuk menentukan tema, menentukan juga bacaannya, saya selalu mau berbagi tentang bagaimana menjalani masa-masa pandemi ini. Tentu bukan saja saya sendiri yang merasakan tentang ketakutan, tentang bagaimana strugglingnya menjalani masa pandemi ini, yaitu hidup di tengah segala sesuatu yang baru, segala sesuatu yang berubah dari biasanya. Itu yang biasanya mau saya bagikan gitu, karena saya pun mengalami struggling dan juga pergumulan yang banyak, apalagi tentang ketakutan gitu. Nah, Bapak Ibu, hidup di tengah-tengah masa pandemi ini begitu banyak hal yang berubah dari kebiasaan, bahkan ada beberapa orang di luar sana yang harus berhenti, entah itu dari pekerjaannya, entah itu dari rutinitas sehariannya, atau bahkan berhenti menjalani kehidupan ini gitu. Dan tidak jarang sebagian kita, bahkan saya juga merasa takut dan khawatir bagaimana akan hari depan, akan kehidupan ini berlangsung gitu. Ketakutan, kekhawatiran itu bertambah besar ketika memasuki masa-masa pandemi ini. Namun pertanyaannya bagi setiap kita sebagai orang Kristen, apakah kemudian ketakutan tersebut membawa dampak yang baik dalam perjalanan kehidupan kita ke depan? Tentu saja kita bisa menjawab dengan pasti bahwa tidak. Tapi apakah kita yang menjadi orang-orang yang percaya, yang takut akan Tuhan, tidak boleh memiliki rasa takut, tidak boleh atau tidak pernah merasakan kecemasan? Tentu saja setiap kita berhak memilikinya. Sebuah hal yang wajar, sebuah hal yang biasa dan umum terjadi bahwa sebagai manusia kita memiliki ketakutan, kecemasan, kekhawatiran dalam hari-hari kita. Namun sekali lagi mau kita ingatkan, mau kita dalami bahwa kiranya ketakutan dan kecemasan yang kita miliki tidak menghalangi kita untuk merasakan kasih Tuhan yang senantiasa mengiringi perjalanan kehidupan kita dalam keseharian yang kita jalani. Itu sebabnya kita masuk dalam tema kasih Tuhan mengiringi ketakutanku, mengiringi ketakutan saya, mengiringi ketakutan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mengingat bahwa Allah tidak pernah berjanji bahwa sebagai seorang Kristen, sebagai orang yang takut akan Tuhan, hidup akan selalu lancar tanpa kesulitan apapun. Tetapi Dia pasti berjanji bahwa dalam setiap musim kehidupan kita, Ia akan selalu menyertai. Nah, ayat Yesaya 41 ayatnya yang ke-10, pasal Yesaya 41 ayat yang ke-10 ini adalah sebuah ayat yang terus mengingatkan saya ketika saya ada dalam ketakutan, ada dalam kecemasan. Dan ayat ini muncul
atau saya baca bukan ketika saya sedang sekolah atau sedang membaca Alkitab, tapi muncul dari seorang atlet yang saya idolakan. Dia men-tweet, ada kalau Bapak Ibu main Twitter, men-tweet begitu cuitan di Instagram, di Twitternya, dan mengutip ayat ini. Secara tiba-tiba di tengah ketakutan saya menjalani kehidupan di masa-masa, saya tadi bercerita bahwa saya baru masuk tahun pertama menjadi seorang pendeta. Sebelumnya saya menjalani masa vikaris, dan masa itu bagi saya adalah masa yang berat. Masa yang mempertanyakan apakah saya harus lanjut melakukan pelayanan ini, apakah saya harus berubah haluan sebelum akhirnya saya diteguhkan. Pertanyaan-pertanyaan itu muncul di tahun-tahun terakhir saya sebagai seorang vikaris. Dan sedikit bercerita, saya harus kehilangan mentor saya di tahun kedua karena COVID-19. Dan itu membuat saya makin takut dan cemas bagaimana kehidupan ini harus terus berlangsung. Dan ayat ini muncul secara tiba-tiba. Mungkin di tengah konteks kehidupan atlet idola saya tersebut, dia juga punya ketakutan yang sama. Tapi itu boleh saya baca, saya maknai hari ini sebagai sebuah cara Tuhan menyapa saya. Dan itu juga lah yang nyata dalam kehidupan bangsa Israel sebagai konteks dari ayat ini. Bahwa ayat ini menjadi kekuatan, menjadi seruan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya bagi umat Israel yang ketika saat itu mendapatkan berita bahwa mereka akan dibebaskan dari pembuangan dari tanah Babel. Nabi Yesaya kemudian menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa mereka tidak perlu takut dan bimbang sebab Tuhan memilih mereka, bahkan meneguhkan mereka untuk melawan musuh-musuh mereka, untuk terus meneguhkan perjalanan kehidupan mereka. Dan di ayat-ayat selanjutnya kita melihat bahwa kekuatan itu senantiasa terus diberikan. Seruan itu terus diberikan. Pertama, di ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12, walaupun banyak musuh yang marah terhadap bangsa Israel, Allah akan membuat mereka malu pada musuh-musuhnya. Sebab Tuhan sendirilah yang akan memegang tangan bangsa Israel, bahkan menolong mereka. Lalu meskipun bangsa Israel ini adalah bangsa yang lemah, tapi bukan masalah karena Allah akan memegang tangan kanan mereka. Tangan kanan adalah tangan yang diibaratkan sebagai tangan yang penuh dengan kekuatan, dan kekuatan itu dipegang langsung oleh Tuhan. Itu tandanya bahwa Tuhan mau menolong, Tuhan mau menguatkan bangsa yang lemah ini, sehingga mereka tidak hancur, mereka terus percaya bahwa ada Tuhan yang senantiasa mengiringi perjalanan kehidupan mereka. Dan selanjutnya, walaupun keadaan mereka sulit, sehingga orang-orang merasa sengsara dan tidak dapat menemukan sebuah hal yang menjadi sebuah titik di mana mereka harus bangkit, ayat ini sepanjang pasal 41 juga menguatkan bahwa Tuhan membuat mata-mata air membual di tengah dataran dan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Itu ayat ke-17 sampai ayat yang ke-18. Bahkan tanaman-tanaman yang akan ditumbuhkan dan semua orang kemudian mengetahui bahwa yang Maha Kudus Allah Israel yang menjadikan semuanya itu. Kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya. Nah, begitu pula juga dengan kehidupan kita di tengah-tengah banyak hal yang menakutkan, mengkhawatirkan, pandemi yang belum juga berakhir, kebiasaan baru yang harus kita jalani. Di tengah banyaknya ketakutan tersebut, maka seperti layaknya bangsa Israel yang selalu disertai oleh Tuhan, dan saya pun yang merasakan bahwa Tuhan mengiringi perjalanan kehidupan saya lewat begitu banyak hal yang Ia nyatakan. Di tengah ketakutan tersebut, saya juga menemukan sebuah lagu yang dikirimkan oleh teman saya. Mungkin saya boleh sedikit perdengarkan kepada Bapak Ibu sekalian. Ini lagu dari Monita, seorang penyanyi. Judulnya
breathe. Liriknya mengatakan begini. Terjatuh berdiri lalui setiap hari dari hidupku hanyalah hembusan nafas awan gemawan melayang dan hilang. Berlari tak henti, rinduku tak bertepi, selalu percaya meski tak melihat. Lembut bisikan kasihmu selalu ku dengar sampai teduh gelombang sanubari. Tenanglah jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, aku takkan goyah sebab Engkau bersamaku, menuntunku selalu, menghiburku selalu, terbang melintasi setiap musim dalam hidupku. Menanti janjimu, menanti janjimu, menanti janjimu yang setia selalu. Fajarmu mereka segarkan jiwaku. Tenanglah sepanjang masa Ya, dari lagu tadi saya juga mendapatkan sebuah ketenangan. Selain lewat ayat Yesaya 41 ayat ke-10, lagu yang dikirimkan oleh teman saya menjadi sebuah ketenangan ketika saya merasa takut, ketika saya merasa cemas dalam menjalani kehidupan ini. Mungkin saja bagi setiap kita, cara Tuhan memberikan penguatan dan penyertaan berbeda dengan apa yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel dan juga bagi saya. Tapi ingatlah bahwa Tuhan selalu punya cara. Cara-cara yang ajaib, cara-cara yang sederhana, yang mungkin bagi kita pada saat menghadapi masalah bukan sesuatu yang bisa menguatkan kita. Tetapi ketika kita berjalan jauh bersama Tuhan, kita mengingat bahwa itu adalah cara Dia, mengingatkan kita bahwa Dia tetap menggenggam tangan kita, mengiringi kita dalam ketakutan yang kita alami, dan mengingatkan kita bahwa kasih-Nya tetap ada dan selalu setia menemani kehidupan kita. Ingatlah
bahwa tidak ada situasi apapun di mana Allah yang Maha Kuasa tidak dapat menolong kita. Dengan demikian, kita tidak perlu takut kepada musuh yang marah atau pada kelemahan diri kita sendiri, keadaan yang mungkin saat ini menyulitkan kita dalam pekerjaan, dalam berbagai hal yang kita jalani. Ingatlah bahwa Allah menyertai, mengiringi ketakutan, kecemasan yang kita alami. Dia selalu ada dan menyertai saya dan kita semua. Tuhan Yesus kiranya senantiasa memberkati setiap kita. Ya, sungguh indah firman Tuhan yang telah dibagikan oleh Pendeta Flaris Sumulang. Kita tidak perlu takut bahkan dengan musuh atau dengan keadaan pribadi kita selain dari kondisi di luar kita. Mari Bung Danusi, kita terima firman ini dan kita responi dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita awali dengan memuji Tuhan dari nyanyian PKJ nomor 235. Jangan takut. Janganlah takut karena aku sertamu. Janganlah bimbang karena aku Allahmu. Aku meneguhkan, bahkan ku menolongmu. Aku memegangmu dengan tangan kananku yang membawa kemenangan, yang membawa kemenangan. Dari ujung dunia, kau yang ku panggil, di penjuru dunia, ucapku padamu, hanya engkau hambaku, aku memilihmu, aku tak menolakmu, dan membawa kemenangan, dan membawa kemenangan. Ya, Bung Danusi sekalian, kita juga akan menyatakan syukur kepada Tuhan lewat persembahan. Saya bacakan dulu ajakan dari 1 Tawari 16 ayat 29 yang mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan dapat kita transfer ke rekening yang tertera di layar virtual masing-masing untuk menunjang pelayanan Zoom Prayer Senior Friends Gerakan Pemuda. Mari silakan bagi Bung Danusi yang rindu untuk memberikan persembahan dapat dilihat pada nomor rekening yang ada. Dan kita tetap menyatakan syukur lewat puji-pujian dari nyanyian Kasih Allahku. Aku semua tak terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku.
terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Bung dan Sis sekalian, saatnya kita akan menaikkan permohonan dan ungkapan syukur kita dalam rangkaian doa syafaat, dan nanti dilanjutkan dengan doa persembahan dan ditutup dengan doa Bapa kami. Dipimpin oleh Pendeta Valerie Semblang. Silakan kepada Ibu Pendeta. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kehadiran-Mu ya Allah, yang boleh memberkati setiap kehidupan kami, yang boleh mengiringi setiap ketakutan bahkan kekhawatiran dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh diingatkan bahwa dalam setiap ketakutan, kecemasan, bahkan kekhawatiran yang kami miliki di sepanjang perjalanan kehidupan kami, Engkau selalu ada. Engkau adalah Allah yang setia dalam setiap musim hidup kami, baik di tengah ketakutan, baik di tengah kebahagiaan, baik di setiap hal yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Engkau adalah Bapa yang setia. Engkau senantiasa hadir bagi kami, menguatkan kami, menyertai kami untuk terus menjalani kehidupan. Oleh sebab itu, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu bimbang, karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Kasih Tuhan ada untuk mengiringi perjalanan kehidupan kami. Bapa, saat ini kami berdoa bagi setiap kami dalam komunitas Senior Friends GP-GPIB. Dalam pekerjaan kami, dalam kesehatan kami, dalam setiap hal aktivitas keseharian yang kami jalani, kiranya kasih dan pertolongan Tuhan juga senantiasa nyata. Bagi setiap kami yang terus mengandalkan Tuhan, kami percaya Tuhan selalu ada bagi kami. Tuhan memberkati kehidupan kami, Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik dalam setiap hal di kehidupan kami. Dalam pelayanan kami di gereja, kami masing-masing, kiranya Tuhan juga turut campur tangan. Tuhan mengingatkan kami di tengah ketakutan, di tengah kecemasan kami, apakah kehidupan kami, apakah pelayanan yang kami jalani berkenaan di hadirat Tuhan, kami menyerahkan seluruhnya dengan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Segala ketakutan, kecemasan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan kiranya yang senantiasa memberkati kehidupan kami, pelayanan kami, dan apapun kegiatan yang kami jalani. Tuhan, kami percaya Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu menguatkan kami menjalani kehidupan kami ke depan. Bapa, kami juga bersyukur atas setiap kehidupan yang Tuhan berikan bagi setiap kami, dan kami menyatakan syukur kami dengan memberikan persembahan kepada-Mu. Kiranya persembahan ini berkenan kepadamu, dan Tuhan bantu berikan hikmat, kekuatan bagi mereka yang mengelola persembahan ini. Kiranya yang terbaik dapat dilakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Ini doa kami, ini syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Bung dan Usi, selamat malam. Saya langsung ambil alih saja karena Usi Leli tadi juga sudah info ke saya. Beliau juga ada kegiatan di gerejanya. Jadi saya akan membawakan warta untuk SFGP malam hari ini. Terima kasih Bung dan Usi yang sudah melayani dari tim SFGP pertama-tama ya, tim SFGP Palembang, Jambi, Medan. Yang pada intinya cuma Jambi doang kayaknya nih kan. Bung Riki juga kemarin di rumah doa memang beliau juga minta izin karena ada kegiatan di gereja. Jadi sepertinya saya tarik kesimpulan, Sabtu ini kayaknya nih diforsir semua nih, semua gereja nih. Makanya banyak yang izin semuanya. Bung Rudi Sigar juga tadi WA di grup saya lihat izin juga karena beliau ada penghiburan. Terus yang lain-lainnya izin juga karena kegiatan-kegiatan di gereja semua. Jadi jangan berkecil hati ya tim dari Jambi karena ternyata memang kegiatan teman-teman SFGP yang lainnya banyak sekali di gereja-gereja sendiri sehingga mereka tidak bisa join malam hari ini. Tapi kita bersyukur tetap karena firman Tuhan katakan ya bahwa 2-3 orang berkumpul sudah ada Roh Kudus dan Tuhan hadir bersama dengan kita. Terlebih kita sudah ada berapa orang ini? 14 orang ya, 13 orang kita sudah ada. Bersyukur kita untuk hal ini. Dan sekali lagi terima kasih untuk tim SFGP dari Jambi lah. Usi Pendeta Valerie, Usi Elis, Usi Friska, terima kasih untuk pelayanan malam hari ini. Kiranya kuasa Tuhan dan penyertaan Roh Kudus senantiasa nyata dalam segala aktivitas, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan dalam apapun. Seperti tema kita tadi, kasih Tuhan yang akan memampukan kita menghadapi ketakutan-ketakutan kita dalam hidup ini. Tuhan berkati. Dan info saja buat Usi Pendeta Valerie, mungkin nanti ke depan kalau kita mau minta juga pelayanannya lagi, nggak apa-apa ya. Dan di SFGP ini kita panggilannya itu Usi dan Bung supaya lebih akrab. Jadi sama lah, nggak usah ada perbedaan jauh-jauh. Seperti itu. Jadi jangan Bapak Ibu terlalu jauh nanti Bapak Ibu ketuaan. Saya juga dengarnya ketuaan saya jadinya. Jadi nanti Bung dan Usi saja. Itu yang pertama, dan juga terima kasih untuk rekan-rekan yang lain yang boleh hadir dalam kebersamaan malam hari ini. Ada Usi Erni di Batam, ada Bung Yance di Bogor, ada Bung Robi tadi ada di Jakarta Timur, mungkin sekarang sudah sampai di Depok. Terus ada Usi Adisti, ada Bung Indra, ada Usi Fani juga tetangga di Binong, ada Bung Johan dan Usi Meske. Terima kasih untuk kehadiran dan kebersamaan malam hari ini. Biarlah dan Usi Marta Tobing ya, Usi Marta Tobing juga nih host yang selalu standby. Kebetulan juga beliau adalah koordinator dari Zumpre SFGP. Dan saya juga minta maaf ini harusnya ada tidak menyampaikan doa syafaat. Kita ada itunya, ada template-nya, cuma saya tadi lupa menyampaikan karena betul kegiatan di rumah juga tadi padat sekali. Kebetulan tadi mama saya ini ulang tahun, jadi banyak yang pada datang nih. Seperti itu. Nggak apa-apa, terima kasih untuk pelayanannya dan juga Bung Usi semuanya. Terus masalah persembahan sudah di angka berapa ya Usi Marta kalau boleh tahu persembahan kita? Di 6,7 ya. 6,7, puji Tuhan kita sudah mempunyai anggaran sebesar itu untuk menunjang pelayanan Zumpre dan juga rumah doa dan juga mungkin pelayanan kegiatan SFGP yang membutuhkan dana-dana seperti itu. Dan yang terakhir kita bersiap diri juga untuk kegiatan-kegiatan kita selanjutnya, terutama besok ya untuk ibadah minggu. Biarlah firman yang kita dengar ini bersama-sama boleh menuntun kita melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita selalu. Terima kasih sekali lagi tim SFGP Jambi dan juga Bung Usi yang sudah hadir malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua.
Iya, Bung dan Nusi sekalian, kita sudah mengangkat ibadah online kita pada malam hari ini, tetapi kiranya persekutuan pribadi kita dengan Tuhan Yesus tidak akan pernah berakhir sampai selama-lamanya. Seperti lagu pujian dari PKJ 202 mengatakan, tiada lagi takutku, karena Yesus juru selamatku. Mari kita angkat lagu ini bersama-sama sebelum doa penutup oleh Pendeta Valerie. Yesusku juru selamatku, Tuhanku talisku, tumpuan pengharapanku dan perisai perlindunganku. Tatkala hidupku sendu dan hati gundah pilu, Tuhanku Yesus ku seru dan jiwaku tenang dan teduh. Setiap langkahku tempuh, ku toleh Tuhanku. Setiap hasratku geluh, ku tanya Tuhanku, ke dalam kasih penebus, ku berserah selalu. Tiada lagi takutku, walau hidup penuh seteru. Ya, Bung dan Nusi sekalian, mari kita bersama mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan menutupnya di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik, boleh menyertai kehidupan kami. Engkau boleh menyertai jalannya ibadah, doa, pujian yang kami naikkan kepada-Mu, dan Engkau boleh mengingatkan setiap kami melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan, firman-Mu ini boleh senantiasa menguatkan langkah kehidupan beriman kami, Tuhan memakai setiap kami dalam komunitas Senior Friends GPGPIB ini untuk senantiasa melalui kegiatan-kegiatan yang ada menjadi saluran berkat dan juga senantiasa menjadi wujud kasih Tuhan yang mengiringi ketakutan orang-orang di sekitar kami maupun ketakutan dari rekan-rekan kami. Bapa, bantu perlengkapi setiap kami agar kasih Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kami dan juga kehidupan sesama kami. Ini doa kami Tuhan, ini kami mohon kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Allah Sang Sumber Kasih dan Karunia kiranya memberikan Engkau dan setiap kita untuk menjalani kehidupan ke depan. Kristus Sang Sahabat sejati kiranya menemani setiap kita
melewati setiap suka dan duka yang silih berganti dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang adalah Sang Roh Maha Kuasa, kiranya menopang setiap langkah kehidupan kita, agar terciptanya kasih dan juga damai sejahtera di bumi, dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Usi Pendeta Valerie, Usi Elis, Usi Friska untuk pelayanannya. Teman dari Jambi. Sama-sama Bu Dani. Terima kasih Pendeta Valerie. Terima kasih Pendeta Valerie. Kita foto ya. Boleh. Oh, Usi Fani masih di luar kayaknya nih. Apa ya? Apa? Nggak ngajak-ngajak, pantesin tadi nih. Kita foto ya Bung Usi. Oh, Usi Meske juga di luar ternyata. Lagi di taman belakang. Lagi di taman ya sama Bung Johan, mantap. Ah, ya, Bung Indra boleh buka kameranya untuk difoto. Nah, mantap. Oke, 1, 2, 3. Saya tag foto ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Elis. Oke, terima kasih Bung Usi. Terima kasih sekali lagi pelayanannya tim SFGP Jambi. Wow, Bung Ronald baru masuk nih. Pendeta, makasih ya Bu Pendeta. Makasih ya Bu Pendeta. Makasih semuanya. Novelis, Friska, Usi Disti, Friska. selamat ulang tahunnya. Usi Disti selamat ulang tahun kemarin ya. Jadi selamat ulang tahun untuk Mama ya. Terima kasih ya. Terima kasih Usi Selamat ulang Marta. tahun untuk Mama. Selamat ulang tahun. Thank you, Usi. Kirim di Loransa. Bung Nani, selamat ulang tahun untuk Mami. Thank you, Sivan. Share nih, sampai minggu depan lagi. Siap, Iya. siap. Minggu depan Batam ya? Kalimantan Masih 2 rencananya. minggu depan. Oh, 2 Oh, minggu 2 depan. minggu Kalimantan dulu. Mau geser minggu Iya. depan kali. Iya, saya pamit dulu ya. Ya, Oke, Usi. semuanya. Hati di jalan. Nah, Tuhan berkati semua.